Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nafila Istiqomah. Saya dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340025. Seperti biasa, saya di sini akan membuat tugas learning journal yang isinya adalah melaporkan tentang pertemuan pada hari Selasa kemarin, tanggal 11 Maret 2025. Kira-kira apa aja sih yang kita lakukan pada pertemuan kemarin? Oke. Seperti biasa, sebelum mulai jam pelajaran atau mulai pada materi, dosen saya menunjuk untuk 3 orang maju ke depan. Nah, kira-kira 3 orang ini ngapain sih? Ya, seperti biasa, 3 orang ini mereka menunjukkan atau berani untuk belajar public speaking sesuai dengan skill atau gaya mereka berbicara. Nah, dari 3 orang teman saya ini ada yang menjadi food vlogger, mereview makanan, dan ada juga yang menjadi storytelling. Mereka mendongeng dengan gaya yang mereka punya, seperti itu. Nah, setelah mereka selesai mendongeng, mereka diberi waktu setiap orang yaitu 10 menit. Setelah selesai, lanjut kepada presentasi. Nah, presentasi kemarin yang disampaikan oleh teman-teman saya ya tentang mengenal public speaking, yang di dalamnya terdapat poin-poin dasar-dasar public speaking dan manfaat public speaking. Yuk kita simak apa aja sih poin-poin yang menjadi pada dasar public speaking dan manfaat public speaking. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu dasar-dasar public speaking. Presentator kemarin menyampaikan bahwa ada 8 poin yang menjadi dasar-dasar public speaking. Yang pertama yaitu adalah menganalisis audiens. Penting sekali, dan ini menjadi dasar public speaking yang paling utama, yaitu menganalisis audiens. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Seperti apa sih bahasa yang efektif itu? Nah, bahasa yang efektif adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah difahami oleh audiens. Bahasa yang sekiranya tidak sulit untuk dicerna dan tidak sulit untuk difahami. Seperti itu, bahasa yang mungkin familiar dan sifatnya masih sopan dan tidak terlalu baku, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu presentasi yang efektif. Presentasi efektif seperti apa sih? Presentasi efektif yaitu materi yang disiapkan harus jelas dan efektif dari awal sampai akhir secara terstruktur. Nah, yang keempat yaitu ada pengelolaan waktu. Kenapa sih kita menggunakan pengelolaan waktu? Supaya tidak terlalu overtime atau kelebihan waktu, dan waktu yang diberikan cukup dari apa yang disampaikan, tidak terlalu berlebihan. Nah, yang kelima yaitu ada penggunaan bahasa tubuh atau body language. Ya, gerak tubuh seperti saya sekarang, mungkin gerak tangan, gerak badan, mimik dan sebagainya, supaya tidak terlalu kaku dan lebih kelihatan enjoy gitu. Dan yang keenam yaitu ada konsistensi pemilihan suara. Seperti apa sih kira-kira? Nah, maksudnya itu aturan nada yang digunakan dari awal sampai akhir gitu. Nah, konsistensi mungkin kayak misalnya kalau di awal rendah ya mungkin rendah gitu, jangan sampai akhir rendah terus gitu. Ada kalanya kita naik sedikit atau tegas sedikit gitu, sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada pemilihan dan pengaturan visual. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan hikmah dan retorika. Nah, itu tadi yang menjadi poin-poin pada dasar-dasar public speaking. Selanjutnya ada manfaat public speaking. Ternyata public speaking ini mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan percaya diri. Nah, dengan public speaking menjadikan pribadi kita menjadi lebih percaya diri, lebih pede. Kita nggak jadi malu-malu lagi kita. Oke, selanjutnya yaitu menjadikan kita untuk bisa ide bisnis katanya gitu. Ternyata public speaking ini juga selain meningkatkan percaya diri, bisa jadi ide bisnis ya gitu. Selanjutnya menumbuhkan keterampilan dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu bisa meningkatkan kemampuan sosial gitu. Nah, dengan public speaking juga bisa menyampaikan ide dengan lancar gitu.
gitu. Dan yang terakhir yaitu bisa meningkatkan pengetahuan. Kenapa sih public speaking ini bisa meningkatkan pengetahuan? Karena dari banyaknya wawasan, materi yang kita baca, yang kita serap, yang kita pahami, yang kita sampaikan, itu terekam pada otak kita dan bisa menjadi menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, itu tadi yang saya dapati pada pertemuan hari Selasa kemarin, tanggal 11 Maret 2025. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.